Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Stikes Murid Teguh dengan saya Muhammad Taufik Daniel Asibuan dan saya Yusri dari Horan. Oke, ya dari yang sudah kita share, kali ini kita akan membahas terkait to be a nurse trainer, ya Pak Yus? Iya, benar sekali Pak. Oke, jadi pantangin terus teman-teman sekalian. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa di di komen di bawah ya, tapi jangan lupa juga tekan like-nya seperti itu yang menandakan bahwasanya Anda tetap semangat dalam mengikuti kami. Oke, Pak Yus, terkait nurse trainer, ini berhubungan dengan entrepreneur. Bagaimana menurut Pak Yus di perkembangan zamannya sekarang ini seorang perawat menjadi seorang entrepreneur, apakah memungkinkan atau tidak? Oke, baik sekali pembahasan kita hari ini Pak ya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita sapa dulu ya sobat-sobat Stikes Murid Teguh yang ada di luar sana ya, yang lagi online, yang lagi nonton kita ya, kita sapa dulu. Gimana kabarnya Stikes Murid Teguh, sobat Stikes Murid Teguh? Apakah kalian baik-baik saja? Ya, mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja yang berada di sana, yang sama seperti kami berdua ya, baik, semangat ya, tetap semangat untuk menjalani hari ini, aktivitas di hari ini ya. Nah, jadi pembahasan kita hari ini terkait dengan nurse trainer seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Daniel di awal ya. Jadi pembahasan terkait nurse trainer ini memang sangat bagus ya, apalagi kita lihat ya mahasiswa perawat kita sekarang yang sudah berdinas di rumah sakit nantinya ya, agar mereka bisa menjadi perawat sekaligus pengusaha, seperti dengan judul kita itu nurse trainer, artinya perawat pengusaha ya. Jadi tidak hanya sebatas merawat orang yang sakit di rumah sakit ya Pak ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Daniel tadi, kira-kira berpotensi nggak, atau bagus nggak, atau seperti apa sih pandangan kita terkait dengan nurse trainer ini. Nah, jadi nurse trainer ini memang sangat penting dan harus kita tahu tips dan trik bagaimana sih menjadi mahasiswa perawat yang memiliki usaha sendiri ya. Jadi selain gaji yang kita dapatkan dari rumah sakit, kita bisa mendapatkan tambahan dari usaha yang kita dirikan ya. Nah, jadi ini sangat bagus sekali, seperti di sekolah tinggi ilmu perawatan kita ya. Sekarang kita sudah mempelajari teori-teori terkait, ataupun kita ada masuk mata kuliah terkait dengan wirausaha ya Pak ya. Nah, jadi banyak sekali ya usaha ataupun kreativitas yang bisa kita ciptakan sehingga kita menghasilkan pundi-pundi rupiah seperti itu. Jadi kita bisa membantu untuk membayarkan uang kuliah tanpa harus meminta full dari orang tua kita ya. Kalau kita mendapatkan beasiswa mungkin bisa dibantu juga. Jadi salah satu cara yang lain selain beasiswa itu kita harus mendirikan satu usaha ya. Mungkin itu saja untuk pembuka hari ini Pak ya. Oke. Ya, jadi di masa milenial zaman sekarang ya, dalam bekerja kita juga tidak bisa mengharapkan mungkin di dalam satu sisi ya. Makanya diharuskan kita sebagai satu individu harus multi talent, salah satunya entrepreneur ya, mengembangkan suatu bidang usaha, di mana misalnya seorang perawat kan pandangannya selalu ruang lingkup kerjanya di rumah sakit, nah, seperti itu. Jadi dalam menciptakan suatu lapangan kerja, seorang perawat juga bisa memungkinkan dia juga berwirausaha yang mungkin dalam lingkup pendidikan yang dia tempuh, seperti misalnya dia membuka klinik ya Pak ya, membuka klinik, atau juga membuka seperti apotek mungkin juga berpeluang juga bisa yang masih dalam ruang lingkup kesehatan. Nah, dia bermitra juga kepada sesama rekan dari profesi lain mungkin seperti itu. Nah, jadi tidak memungkinkan juga seorang perawat juga bisa mencapai titik seperti pendidikan seperti entrepreneur wirausaha seperti itu ya Pak Yus. Jadi kira-kira untuk menjadi seorang entrepreneur apa yang harus dimiliki oleh seorang perawat menurut Pak Yus? Nah, jadi untuk menjadi seorang entrepreneur ya, yang pertama sih yang pastinya itu kemauan dan kemampuan kita sendiri Pak. Nah, jika tidak ada kemauan pasti tidak ada jalan gitu Pak ya. Nah, jadi mungkin itu dari saya sedikit, mungkin Bapak bisa menambahkan. Oke, ya kemampuan. Jadi
dari niat ya. Jadi semua itu tidak luput dari suatu niat. Jadi jika ingin berusaha pasti kita akan menggapai ya. Jadi jangan hanya bermimpi tetapi tidak ada pelaksanaan. Ada niat itu cukup bagus, tapi kalau kita fokus ya untuk menggapai niat itu, langkah itu akan lebih baik lagi. Ya, bagus sekali. Nah, jadi mungkin pasti di luar sana ya, terutama mahasiswa keperawatan kita pasti pada banyak bertanya-tanya tuh, karena terkait dengan nurse-trainer, Pak, apa sih kira-kira peluang usaha yang bisa kami ciptakan kami sebagai tenaga kesehatan sih Pak? Nah, jadi saya pernah kemarin saya pernah membaca ataupun melihat di satu artikel bahwasanya ada beberapa ya contoh usaha di dalam bidang kesehatan yang mungkin ya kita sebagai tenaga kesehatan, perawat maupun bidan bisa menciptakan lapangan pekerjaan ini sehingga kita bisa menghasilkan uang. Nah, jadi yang pertama seperti yang kata Pak Daniel tadi di awal sudah, yaitu mendirikan praktek mandiri ya. Kita membuka praktek mandiri, klinik mandiri, perawat ataupun bidan. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan selain kita bekerja di rumah sakit. Kemudian yang kedua itu mendirikan praktek bersama. Kita bekerja sama antara perawat, bidan, dan juga dokter dan di medis lainnya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, membuka jasa konseling keperawatan. Nah, ini kan masih jarang tuh Pak ya. Kalau buka klinik praktek bersama dan praktek mandiri mungkin saya rasa sudah banyak. Nah, namun kalau untuk membuka jasa konseling keperawatan ini Pak, ini boleh dicoba nih bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang memang bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, mungkin ini boleh dicoba nantinya ya. Tiga, kemudian yang keempat mungkin bisa membuka jasa terapi. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah ya mengikuti pelatihan ya, boleh nantinya membuka jasa terapi. Kemudian membuka jasa fisioterapi ya. Dan yang terakhir itu ada membuka jasa penyewaan alat medis. Nah, ini juga bisa mungkin menjadi alternatif. Ya, mungkin di samping menjalankan satu kegiatan itu kan juga harus diperlukan satu profesional ya, profesionalisme dalam bidang keilmuan. Jadi mungkin teman-teman sejawat jika ingin membuka suatu bidang yang mungkin diperlukan dari jasa profesi lain, tidak ada salahnya join ya, bermitra. Jadi tidak bisa tunggal juga kalau kita mau mendirikan suatu misalnya klinik kesehatan seperti yang disampaikan juga dari Pak Yus ya, seperti itu. Jadi semakin banyak orang yang bergabung dalam satu visi mungkin akan lebih baik lagi Pak Yus. Nah, dan juga mungkin sekarang ini banyak juga yang seorang perawat juga menjadi seorang narasumber yang mungkin memiliki satu keilmuan, sering tampil mungkin di satu event kegiatan ilmiah itu juga bisa menjadi menghasilkan juga ya, tapi dibarengi juga dengan satu keilmuan yang kuat. Makanya sewaktu di dalam masa pendidikan ya belajar dengan sungguh-sungguh, setelah lepas dari pendidikan juga harus sering menggali ilmu ya, berupa misalnya ikut pelatihan, workshop ya, ikut juga dalam kita ikuti kegiatan di lingkungan pekerjaan juga kita harus aktif seperti itu. Jadi gimana lagi selanjutnya Pak Yus? Nah, jadi dari 7 contoh mungkin peluang usaha yang saya sebutkan tadi, yang mungkin salah satu dari kalian semua sobat Stiker semua itu bisa nantinya ya mencontoh ataupun mengambil dari 7 contoh yang saya sebutkan tadi. Atau mungkin bisa, kalau sekarang ini kan di generasi milenial sekarang ini seperti YouTuber Pak. Nah, kebetulan memang hari ini ya saya bersama Pak Daniel ini. Pak Daniel ini merupakan salah satu YouTuber ya di Stiker masih pemula. Ya, walaupun pemula tetapi dia sudah mendapatkan grade itu di yang lumayan ya nilainya ya, sudah mendapatkan grade B ya. Amin ya, mudah-mudahan nantinya kalau memang langsung sering Pak Daniel nanti upload di YouTube, mudah-mudahan mendapatkan penghasilan. Nah, ini mungkin Pak Daniel bisa menjadi contoh buat kita semua ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa keperawatan jangan hanya diam saja main gadget ya, jangan kita bersifat konsumtif ya, tapi kita yang harus yang menghasilkan, jangan hanya mengkonsumsi. Ada berita dari mana, ada konten terbaru dari orang, kita hanya menonton. Nah, jadi usahakan kalau bisa kita masuk keperawatan ini, apalagi terkait nurse-trainer ini, kita yang menciptakan konten, membuat konten dan mengupload ke YouTube, sehingga itu akan menambah penghasilan kita dari YouTube. Itu bayangkan banyak youtuber di luar sana yang penghasilannya miliaran. Nah, jadi mungkin
perawat-perawat ini atau bidan-bidan atau tenaga kesehatan yang lainnya bisa mencontoh itu menjadi YouTuber ya, bisa mereview alat kesehatan, kemudian apalagi menjelaskan tentang sistem-sistem, segala sistem yang ada dalam tubuh kita. Nah, dengan penjelasan kita sendiri yang kita buat semenarik mungkin dalam bentuk animasi kah, dalam bentuk video dan yang lainnya. Mungkin itu salah satu entrepreneur juga ya Pak ya. Ya. Ya, jadi untuk merubah pola pandang mungkin dalam stigma di masyarakat ya, siapa lagi kalau bukan kita sendiri dari anggota profesi ya, tentunya perawatan. Jadi teman-teman sekalian dari rekan-rekan sejawat ataupun adik-adik kami dari mahasiswa ya, dibutuhkan memang semangat yang tinggi dalam merubah ya image dan stigma dari profesi keperawatan ya. Jadi jangan juga malu ataupun jangan merasa takut, jangan merasa kita tidak mampu, tetap harus semangat ya. Kita mempunyai niat, lakukan ya, lakukan. Jadi kalau tidak dilakukan ya sama aja kita hanya menjadi seorang penonton tapi kita tidak menjadi seorang pembaru, kan seperti itu ya. Jadi kira-kira kita ini kan sudah cerita panjang lebar Pak Yus ya. Jadi kira-kira ada tidak sarana pendidikan yang mungkin bisa menciptakan ya lulusannya itu menjadi seorang nurse-trainer sejati gitu. Jadi tamat dia tidak buntu hanya berpandangan kepada pekerjaan di rumah sakit, tetapi kan memiliki ide-ide kreatif atau gimana? Ada tidak institusi seperti itu Pak Yus? Nah, kebetulan pertanyaan Bapak itu mengarah ya ke salah satu institusi yang memang mendidik ataupun mengajarkan nantinya mahasiswa-mahasiswanya setelah tamat akan menjadi entrepreneur ataupun pengusaha ya. Salah satunya itu kampus kita sendiri ya. Kampus kita sendiri itu Stikes Murni Teguh. Nah, jadi kita selain kita belajar kewirausahaan yang memang itu masuk ke mata kuliah, kita juga di sini ya ada bimbingan-bimbingan khusus nantinya dari pembimbingan akademik ataupun ada kegiatan di kemahasiswaan yang nantinya akan membahas tentang kewirausahaan itu juga ya, entrepreneur juga ya, apa kira-kira peluang usaha. Nah, itu dilakukan nantinya di setiap hari Jumat itu Pak ya. Nah, ada dari kemahasiswaan sendiri itu Pak ya. Oke. Ya. Jadi Anda bagi mungkin pada orang tua yang memiliki anak yang mungkin ingin melanjutkan ke jenjang sarjana ya, baik ataupun dia diploma, kita dari Stikes Murni Teguh memiliki program studi S1 ilmu perawatan dan D3 kebidanan. Jadi di institusi kita ini selain kita mendidik menjadi seorang perawat dan bidan yang profesional, tetapi kita juga mengajarkan bagaimana menjadi seorang entrepreneur ya dalam mengembangkan profesinya. Jadi tidak buntu hanya pada satu titik, satu jurusannya, tetapi dia bisa berkreasi seperti itu ya Pak Yus. Ya, benar sekali. Karena memang banyak juga contoh dari kita dosen-dosen yang juga yang memiliki usaha ya kan, di luar dari mengajar. Contoh seperti Pak Dani yang tadi selain mengajar dia juga sebagai YouTuber ya, yang sudah aktif di YouTube selama 3 tahun ini dan sudah mendapatkan penghasilan. Ya, amin. Kemudian Pak Hendrik, nah Pak Hendrik ini juga salah satu ya dosen kita. Selain dia mengajar, dia juga memiliki usaha Pak di rumah. Nah, jadi dia ternyata kemarin itu saya berbincang-bincang juga nih sama Pak Hendrik. Nah, dia menyewakan alat-alat kesehatan juga Pak. Nah, itu dia. Jadi banyak juga dosen kita di Stikes Murni Teguh ini yang memang selain dia mengajar, dia juga memiliki usaha. Nah, jadi sesuai kan apa yang kita katakan ataupun apa yang kita bahas di hari ini, nurse-trainer, sesuai juga dengan kualifikasi dosen yang ada di Stikes Murni Teguh. Jadi kita bukan hanya berbicara saja gitu Pak ya, karena memang sudah ada contoh dosen-dosen kita ya yang memiliki usaha di luar selain dia mengajar di Stikes Murni Teguh ini. Jadi bisa menjadi contoh juga buat kalian seperti Stikes Murni Teguh. Ya, perlu digarisbawahi ya dalam membuat suatu usaha ya, walaupun Anda misalnya Anda dalam ekonomi menengah ke bawah, Anda tidak memiliki mungkin modal ya. Jangan berpikir usaha itu harus memerlukan modal. Yang penting Anda memiliki ide kreatif, Anda bisa jual kepada orang lain. Ya, jadi menjadi orang yang maju itu tidak semata-mata diawali dari uang ya, tapi dari pikiran yang maju dan kreatif. Makanya di Stikes Murni Teguh kita akan mendidik mahasiswa yang memiliki jiwa entrepreneur. Iya, Pak Yus ya. Ya, kira-kira kalau terkait sekolahnya, ini kan di masa pandemi ini, kira-kira Pak Yus. Jadi kalau mau mendaftar kita bagaimana caranya? Ya, pasti banyak pertanyaan seperti itu Pak ya. Nah, kan ini pada
antusias nih sobat-sobat Stikers Murni Teguh yang ada di luar sana ya, setelah mendengarkan kita yang mungkin melihat peluang kerja juga di Stikers Murni Teguh, karena kan memang kita tamat seperti tadi, kita langsung dipekerjakan ataupun kita bisa langsung bekerja di beberapa cabang rumah sakit kita, rumah sakit Murni Teguh. Nah, jadi rumah sakit Murni Teguh ini bukan hanya ada di Medan ya, kalau di Medan dia sudah ada 2 ya, kemudian di Jakarta, kemudian akan bangun juga di Bali. Nah, jadi berkesempatan besar untuk kita ya menjadi memang perawat profesional. Nah, jadi gimana sih cara mendaftarnya? Karena kan ini masa pandemi, seperti pertanyaan pada tadi. Nah, jadi kita bisa mengunjungi website kita ya yang ada di brosur ataupun brosur online yang dibagikan di Facebook Stikers Murni Teguh. Nah, makanya bagi teman-teman semua terus saja ikuti kegiatan-kegiatan ya ataupun update-update status terbaru di Facebook PMD Stikers Murni Teguh ataupun di Stikers Murni Teguh. Ya, di situ ada nanti ya ada cara pendaftaran yang di website itu, ataupun boleh nanti menghubungi kontak person yang ada di brosur online tadi. Ya, di brosur online sudah tertera ya, brosur seperti ini sudah tertera, di situ ada kontak person yang bisa dihubungi. Nah, jadi kalian bisa menghubungi kontak person yang ada di situ ya, kemudian mau langsung aja call Ibu Kartini atau siapa yang ada di sini ya untuk meminta bantuan dilakukan pendaftaran online. Jadi nggak perlu jauh-jauh nih datang ke kampus gitu kan. Oh, tapi kalau memang mau datang juga nggak ada masalah. Ya, seperti kemarin ada teman kita ya dari Pekanbaru, dia datang jauh-jauh tuh, datang dari Pekanbaru ke sini hanya untuk melihat kampus Stikers Murni Teguh. Mungkin dia penasaran juga gitu kan, dia melihat web, dia melihat gedungnya, melihat fasilitas yang lainnya, dia penasaran benar nggak nih Stikers Murni Teguh seperti ini gitu kan. Nah, ternyata pada saat dia datang tuh Pak, kaget juga dia, oh mewah ya Pak, dengan uang kuliah kita yang cukup terjangkau ya, mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Jadi bisa kalau yang mau datang langsung juga bisa dikontak aja, nanti dibuat janji, kita akan temani, kita keliling nanti di kampus Stikers Murni Teguh ini. Ya, perlu satu lagi diingat mungkin tambahan dari penjelasan Pak Yus ya. Ya, kita tidak hanya menjual dari bungkusan ya, mungkin dari tampilan kita terlihat baik dari gedung, sarana prasarana, tetapi isinya juga ya. Kita perlu tekankan bahwasanya institusi pendidikan Stikers Murni Teguh sudah mendapatkan nilai peringkat B, Pak Yus ya. Jadi jangan diragukan lagi, kita bagus dari luar, bagus juga dari dalam, karena juga dosen-dosen dari program studinya juga sudah memiliki standar minimal ya, pendidikan sudah minimal magister ya, sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi jangan ragu lagi Bapak Ibu yang memiliki anak atau adik-adik kami, saudara-saudara, tetangga, jangan lupa kepoin kita terus di Stikers Murni Teguh, atau bisa langsung klik di website kita seperti itu Pak Yus ya. Aduh, tak terasa juga mungkin sudah cukup juga, waktu kita sudah habis juga Pak Yus ya. Mungkin kita izin undur diri dulu, jadi nanti pantengin terus, minggu depan kita akan live streaming lagi di hari Selasa Pak Yus ya. Nah, jadi jika ada kesalahan ya dalam berkata pada saat kita menyampaikan ataupun kita bercanda ya, kita mohon maaf ya dari Stikers Murni Teguh ya, kita mohon maaf. Mungkin kita langsung pamit undur diri aja Pak ya. Siap. Tapi bagi yang penasaran juga nanti boleh lihat aja di Facebook kita. Mungkin nanti kan di Facebook tuh akan ditandai tuh Pak Muhammad Taufik Daniel dalam Facebooknya. Mungkin bisa langsung dicek kalau misalnya butuh informasi lanjutan ya teman-teman semua ya. Mungkin itu saja yang dapat kita share, kita sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.